Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau teman-teman ada yang belum tahu, saya perkenalkan, saya Roynald Octavianus Simanulang. Teman-teman boleh panggil saya siapa aja ya, tapi teman-teman saya juga biasa kita di lingkungan pertemanan memanggil saya Coki ya. Coki. Iya. Saya berasal dari Jakarta, lahir di Jakarta ya. Saya berlatar belakang keluarga yang beragama Katolik Roma. Iya, Katolik Roma. Ya, saya dibesarkan dari keluarga yang cukup religius ya. Memang kami ya tiap minggu kita bergereja seperti itu, dan saya dididik sejak kecil sudah harus rajin untuk misalnya pergi ke sekolah minggu, dan saya juga disekolahkan di sekolah yang sekolah agama ya. Waktu itu agama saya Katolik, jadi saya disekolahkan di sekolah Katolik itu dari TK sampai SMP seperti itu. Berarti cukup aktif lah ya. Cukup aktif, dan saya juga kalau di gereja saya mengikuti kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan seperti ya paduan suara atau KOR kita biasa tahu ya, untuk mengisi bagian yang pelayanan di gereja ya, untuk yang nyanyi itu loh. Oke, ya. tahu karena pengalaman juga. itu biasalah buat saya dan saya keluarga gitu. Berarti Begitu. bisa dibilang aktivis apa gimana? Iya. Disebut aktivis bukan sih? Bukan aktivis, karena memang saya awam yang aktif itulah. Oke. Awam yang lumayan aktif itu aja sih, itu nggak lebih. Saya cuma kalau ditanya, saya misalnya ada saudara-saudara kita yang nanya, lu siapa emang? Ya, Anda siapa emang gitu? Kamu siapa? Ngomongin agama kami gitu mungkin. Saya bukan siapa-siapa, saya juga bukan lulusan sekolah yang tinggi, sekolah yang bagus lah. Saya cuma lulusan sekolah minggu, saya itu aja, anggap aja gitu. Padahal lebih dari itu sebenarnya. Nggak usah itulah. Baik. Oke. Tapi gini ya Mas Oki ya, antum kan ketika lagi taat-taatnya itu pasti kan Islam ini udah ada di setiap kehidupan antum nih. Pandangannya apa? Ketika saya hidup ya, sebelum masuk Islam. Sebelum kembali kepada Islam itu, pandangan saya mengenai Islam itu buruk ya, cukup buruk. Karena mungkin secara langsung maupun tidak langsung itu tertanam di pemahaman atau di pemikiran saya, yang mana keluarga ataupun lingkungan termasuk sekolah ya, itu secara langsung maupun tidak langsung ya, mereka seakan-akan membentuk pemikiran saya bahwa Islam itu buruk. Misalnya yang kita secara langsung misalnya, Islam tuh orang-orang Islam atau Muslim itu rusuh gitu, orangnya nggak teratur gitu, terus teroris gitu ya, frame umum yang ya dulu ya saya ngiranya kan hal yang baru ya, tapi ya saya terima karena itu suara mayoritas di lingkungan saya seperti itu. Jadi ya secara lama-lama ya jadi tertanam juga gitu. Ya itulah ya citra Islam di pemikiran saya waktu itu, ketika dari kecil sampai agak menjelang remaja lah seperti itu. Tapi kalau yang tadi dibilang secara nggak langsungnya itu gimana Mas Uki? Yang mungkin di aktivitas gerejanya mungkin kayak gitu kan? Secara nggak langsung sih mungkin kayak kita menghindari kegiatan-kegiatan yang yang berpotensi akan kontak langsung dengan orang muslim seperti itu. Mungkin kayak kalau misalnya bisa nggak usah ikut, ya kalau bisa nggak usah ikut lah gitu. Kalau misalnya ada acara nih, misalnya ada kegiatan yang kita harus berhubungan atau berinteraksi dengan muslim, kalau bisa absen ya udah absen aja lah gitu. Kalau bisa nggak usah ikut aja gitu. Ya umpamanya menghindar lah, tapi kan itu artinya nggak secara langsung ya. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau misalnya ada lagi, kalau misalnya nggak perlu temenan banget, nggak usah lah gitu, seperti itu. Berarti membatasi diri. Iya, membatasi diri. Ya sebenarnya itu nggak terlalu frontal dikatakan, lu jangan temenan dulu. Kan tapi secara nggak langsung, iya. Begitu. Petak-petakan gitu ya. Iya. Baik. Aktif di kegiatan dulu, agama dulu, kemudian benci juga kepada Islam. Kalau boleh tahu aktifnya itu sampai kepada yang kayak ngajak enggak?
Kalau ngajak sih enggak ya, nggak sampai sih. Nggak sampai. Nggak sampai. Karena mungkin saya juga bukan kapasitas saya di situ, bukan peran saya di situ. Karena saya sudah bilang saya cuma awam, yang seorang Katolik yang awam, yang cuma berusaha untuk benar-benar beragama aja gitu. Makanya saya berusaha untuk aktif di kegiatan di gereja maupun di lingkungan pendidikan seperti itu. Cuma berusaha aktif aja, seorang awam yang aktif. Nah, dan saya juga selain itu tetap mengikuti sakramen kan ada beberapa sakramen ya dalam Katolikan. Saya dari kecil sudah tentu dibaptis ya kan, sakramen baptis saya sudah ikuti, lalu sakramen Ekaristi yang setiap minggunya saya ikuti, lalu sakramen komuni pertama ya, sakramen komuni, terus ada sakramen Krisma ya, sampai Krisma sih baru 4 sakramen itu yang sudah saya lalui. Masih ada yang lain, misalnya sakramen imamat yang itu akan menjadi pastor, saya nggak ikuti. Sakramen pernikahan masih kecil waktu itu kan, nggak mungkin ya kan. Lalu ada sakramen perminyakan, itu biasanya untuk orang yang sudah mau menjelang ajal, saya belum. Oke, paham. Ya umpamanya saya mau menyatakan bahwa ya sebagai seorang yang di agama saya sebelumnya ya cukup aktif lah gitu loh. Betul, sebelum cukup aktif. Iya. Tapi pada saat itu meyakini betul bahwa Tuhan yang dogma dalam agama saya yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan konsep ketuhanannya adalah Allah Tritunggal. Ya tentu saya meyakini saja dulu gitu loh, meyakini saja dulu. Ini dari TK sampai mungkin dari TK saya belum ngeh ya bahwa konsep ketuhanan di agama saya itu adalah Tritunggal. Mungkin saya cuma memahami bahwa oh Tuhan itu Yesus misalnya gitu. Tuhan itu Yesus. Dari TK sampai SD sampai SMP lah saya baru ngeh. Oke, itu SMP tuh. Baik, lanjut. Baru ngeh bahwa konsep ketuhanan saya itu adalah Tritunggal. Oh, SMP baru ngehnya. Baru ngeh, dan pada saat itu juga karena diajarkan oleh guru saya, guru agama saya. Jadi konsep ketuhanan kita tuh Tritunggal, Tuhan itu satu ya, Tuhan itu Esa, tapi dia hadir dalam 3, tapi dia tetap satu. Ya, itu tuh mulai bingung tuh saya, mulai hah? Oke, saya diajarkan oleh guru saya yang memang punya otoritas untuk mengajar, tapi ajarannya di dogma agama yang saya anut ini kok agak sedikit membingungkan ya. Sebenarnya di SMP itu yang pertama kali terbesit di kepala saya adalah gini. Di dalam anggota Tritunggal, Trinitas, itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa itu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dia yang menciptakan semuanya. Lalu ada Allah Putra, ya itu Yesus sendiri, Sang Putra, dan Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus. Nah begini, oke kita kesampingkan dulu ngomongin Roh Kudus ya. Oke, baik. Ketika kita saya berpikir seperti ini ketika diajarkan dogma Tritunggal. Ketika saya sudah mempunyai Tuhan Allah Bapa yang Maha Pencipta, pencipta langit dan bumi yang maha besar itu, kenapa saya harus memerlukan Allah Putra, Tuhan yang lebih kecil? Untuk apa? Coba untuk apa coba? Nih, saya punya gini deh. Saya punya Tuhan yang udah besar, jelas-jelas besar, dan itu sudah jelas dikatakan dalam kitab suci, Bible. Dulu saya meyakini sebagai kitab suci ya. Jelas-jelas dikatakan Tuhan itu besar, terus dia pencipta segala sesuatu. Terus tapi kenapa harus ada Tuhan yang Yesus. Tuhan lagi, Tuhan yang kecil gitu loh. Pemikiran saya baru sampai di situ doang. Itu masuk sih sebenarnya sih, logis. Iya kan? Logis. Coba, sebenarnya wajar-wajar aja dong mikir kayak gitu. Ada yang gede, ada yang kecil, tapi kenapa harus udah tahu ada yang gede? Oke lah, nggak apa-apa, Yesus Tuhan lah, oke lah, nggak apa-apa. Tapi udah ada Tuhan yang gede nih. Untuk apa lagi saya minta yang lebih kecil ini, gitu, umpamanya gitu. Oke, mungkin pemikiran dulu saya SMP itu akan dikatakan bidat atau sesat. Oke, SMP masih udah berpikiran seperti itu? Iya, SMP saya sudah berpikiran seperti itu. Oh, subhanallah. Tapi itu menurut saya itu kayak hidayah sih ya? Ya, antum tuh bagaimana tuh? Mungkin sekarang, saya dulu nggak tahu apa itu hidayah. Tapi sekarang itu mungkin bisa dibilang hidayah mungkin ya? Ya. Okay. Apa kayak disentil lah gitu pemikiran. Terbuka akal ya, sehatnya. Mungkin Tuhan memang baik ya, itu memberikan, ya qadarullah, alhamdulillah saya diberikan kegelisahan itu, pemikiran seperti itu. Apa bisa
memikirkan seserius itu mungkin ya. Saya nggak tahu teman-teman saya yang lain nggak pernah memikirin hal seserius itu, memikirkan konsep ketuhanan dalam agamanya mereka seserius itu ketika SMP. Mungkin saya bukannya sombong ya, bukan sombong, tapi mungkin teman-teman saya nggak tahu. Mereka ya terus aja biarin hidup, yang penting hidup. Tapi kalau saya pikir soal keagamaan adalah sesuatu yang penting untuk saya sebagai manusia gitu. Jadi kalau dipikirkan, ya wajar aja kalau dipikirkan secara serius. Bukan maksudnya saya mabuk agama, bukan. Ya wajar aja sebagai manusia saya memikirkan agama secara serius gitu loh. Ya karena alhamdulillah ya keluarga saya juga memang walaupun awam, kami serius gitu dalam memegang agama kami gitu. Jadi menurut saya wajar aja kalau misalnya saya berpikir seperti itu gitu loh. Masya Allah. Berarti itu kalau saya bilang trigger awal. Trigger awalnya seperti dari SMP ke jenjang mu'alaf kan panjang nih kan? Wah panjang. Dari SMP itu saya memikirkan seperti itu kan, di kelas 2 SMP kayaknya deh. Lalu saya naik kelas 3 dan lulus di SMA. Di SMA itu saya ya alhamdulillah saya berkesempatan untuk bersekolah di SMP ya, salah satu SMP favorit lah itu, tapi SMP negeri, SMA-nya negeri gitu. Dan otomatis saya di situ berteman dengan teman-teman yang Muslim juga. Nah kalau di TK sampai SMP kan saya hanya berteman dengan teman-teman ya yang kebanyakan Katolik lah, ya mayoritas Katolik. Kalau di SMA saya berkesempatan bertemu dengan teman-teman yang Kristen Protestan, ya. Berarti udah mulai beragam, Kristen Protestan. Muslimnya pun ada. Dari Muslim juga lebih tentu mayoritas, ya kan. Terus teman-teman saya ada juga orang dari penganut Buddha dan Hindu juga ada. Jadi saya, nah di situ sebenarnya bukan pengalaman religius yang saya dapat. Saya seperti anak-anak pada umumnya, remaja pada umumnya, yang maunya seneng-seneng, apa main sama temen, ya nongkrong, kayak gitu aja biasa. Saya nggak terlalu spiritualis lah kayak SMP dulu saya memikir. Sosialnya. Saya seakan-akan kalau udah gini loh, namanya remaja kan maunya udah mencari jati diri ya, ya maunya seneng-seneng dulu, seneng mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Bebas lah dulu SMA, tapi saya tidak memikirkan kegelisahannya saya dulu yang pas SMP. Belum ke-trigger itu ya? Belum, saya lupain lah umpamanya. Saya tidak memikirkan hal itu lagi. Di yang pemikiran saya di SMP itu saya lupakan. Nah, tapi ada suatu yang saya ambil adalah gini, ketika saya berteman, bersosialisasi dengan teman-teman saya yang beragam, pemikiran buruk saya tentang Islam dulu itu jadi perlahan-lahan terkikis. Ketika saya bisa berteman dengan teman-teman saya dari Buddha, ya orang teman-teman saya penganut Hindu, teman-teman saya penganut Kristen Protestan dan Muslim tentunya. Jadi saya jadi tahu bahwa semua manusia itu ternyata bisa menjadi baik dan ternyata bisa juga buruk. Semua manusia itu bisa berbuat benar dan bisa berbuat salah. Mau dia orang Buddha, Hindu, Islam maupun Kristen maupun Katolik, saya jadi terbuka. Jadi dari yang pemikiran saya bahwa misalnya dulu kan saya berpikir bahwa Islam itu dan penganutnya itu buruk. Kayak gini loh, udah kalah banget. Di SMA ini pemikiran saya jadi netral. Jadi di tengah-tengah. Jadi saya bisa memahami teman-teman saya itu ya senetral mungkin gitu loh. Nggak mau beda-bedakan mereka gitu loh. Bahkan dulu kan mungkin saya disekolahkan di sekolah Katolik, saya pikirnya ya selain Katolik ya salah, misalnya Protestan pun, bahkan Protestan pun. Nah gara-gara saya berteman dengan teman-teman saya yang Protestan, saya jadi terbuka, ada teman-teman saya jadi dari Protestan ada, saya harus menyayangi dia, dari Islam ada, saya harus menghargai dia, dari Buddha juga ada, saya harus menghargai dia, dari Hindu juga ada, saya harus menghargai dia. Dari situlah di SMA sebenarnya pemikiran saya terbuka. Cuma itu sih, bukan religiusitas, bukan sih. Bukan spesifik mau masuk gitu. Bukan. Cuma terbuka, jadi netral. Semua manusia itu ternyata begitu ya dinamikanya. Nggak pantas untuk kita memframing buruk suatu penganut agama gitu. Berarti udah punya pemikiran agamanya nggak salah, orangnya salah gitu. Masya Allah. Tapi itu udah trigger kedua, hidayah kedua kalau bisa disebut. Saya mungkin ya. Bahkan saya detik ini baru nyadar. Saya iya. Bener kan? Iya. Masya Allah, saya baru nyadar loh. Jujur. Iya lah, kalau nggak campur tangan. Iya. Masya Allah. Saya baru sadar serius. Kemarin. Mikirnya kebetulan gitu. Mikirnya, kebetulan kali gitu.
Iya bisa ya. Bisa itu. Ya, Itu ibaratnya Allah kasih jalan. Oke, akhirnya untuk tertarik sama Islam itu Wah, masih jauh lagi sih sebenarnya. Oke. Masih jauh dari SMA itu saya lulus. Alhamdulillah saya dapat berkesempatan untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ya. Ya alhamdulillah ya berteman dengan teman-teman yang beragam juga ya, sama seperti saya sekolah dulu di SMA. 3 tahun berlalu, lalu di tahun keempat itu gini, saya menyadari saya sudah bertahun-tahun sekolah, dan di 3 tahun terakhir ini saya berkuliah, yang mana kuliah itu tentu berbeda dengan sekolah. Di perkuliahan itu pemikiran kritis kita dituntut. Wah, betul. Pemikiran kita dituntut untuk kritis, tidak seperti mungkin di SD, SMP, SMA. Di SD, SMP, SMA itu sekolah, kita sebagai murid itu ya mungkin hanya dicekokin aja umpamanya, dikasih, kita suruh telan, kasih pelajaran, kita telan. Ya, pemikiran kritis kurang distimulus lah di situ, kurang dipancing. Nah, di perkuliahan ya, apalagi di jurusan saya, jurusan psikologi. Ya, psikologi itu kan ilmu yang merupakan anak ilmu dari ilmu filsafat. Yang mana filsafat itu adalah ilmu berpikir. Nah, dan di dalam perkuliahan itu nggak tahu, saya emang kayak gitu kali ya mungkin konsepnya. Di perkuliahan itu kita sebagai mahasiswa dituntut untuk selalu berpikir. Ada asap pasti ada api. Ada sesuatu B pasti ada yang A-nya sebelumnya gitu, yang menyebabkan. Ada sebab pasti ada akibat gitu kan. Ada sebab akibat gitu. Saya jadi berpikir, ditambah dengan pemikiran-pemikiran kritis yang dilatih itu di perkuliahan, dan konsep-konsep bahwa saya harus mencari sebab dari akibat ya. Saya jadi berpikir, dulu saya pernah bingung ya di waktu SMP. Saya pernah membingungkan sesuatu. Kenapa ya? Masa sih nggak ada penyebabnya? Masa sih itu terjadi begitu aja, kebingungan itu? Ya kan? Ya kan? Masa sih cuma toto bingung? Kan nggak mungkin. Berarti bingung itu ada sesuatu yang salah sebenarnya. Kenapa jadi bingung? Nah, dari situlah, dan ditambah saya memang ada ketemu teman-teman yang mengatakan kepada saya terkait agama saya. Mengatakan, coba deh lu belajar lagi agama lu. Ya, lu belajar lagi agama lu. Saya bilang, oke. Terus dia bilang, belajar agama dari sumbernya, dia bilang gitu. Nah, saya ya sebagai seorang Katolik ya, tentu nggak mungkin belajar dari Tripitaka. Pasti. Nggak mungkin belajar dari Weda, nggak mungkin belajar dari Al-Quran, ya kan? Nggak mungkin kan? Apalagi. Saya sebagai seorang Katolik ya belajar dari Kitab Suci Katolik, ya Bible, ya. Atau dulu saya bilang Alkitab gitu. Ya udah, saya pikir-pikir lagi. Oke, gara-gara semua faktor-faktor itu, saya jadi mikir apa iya dalam hati, apa iya gue belajar lagi tentang agama gue? Apa iya harus ya? Gue kepikiran dulu pernah bingung di SMP itu, apa gue kaji ulang kali ya? Ya udah, habis itu saya memutuskan untuk belajar lagi, mengkaji ulang lagi agama saya gitu. Ya udah, saya belajar Bible lagi, mulai dari awal Kejadian sampai Wahyu, saya baca gitu. Oke, iya saya paham mulai dari Perjanjian Lama. Oke, saya paham tentang Tuhan saya ini sebenarnya begini, sebenarnya siapa, sebenarnya berapa gitu. Saya paham. Ada dalil-dalilnya. Ada dalil-dalilnya, saya paham. Tapi yang saya butuh jawaban adalah, benarkah konsep ketuhanan dari agama saya, yaitu Tritunggal? Apakah itu benar? Saya tahu, paham dalam Bible saya ini Tuhan itu siapa, berapa, dan bagaimana. Saya tahu, paham. Tapi tentang konsep agama saya, benarkah itu gitu? Nah, akhirnya saya secara diam-diam ini riset saya, ya saya carilah literasi dari internet ya, artikel, tulisan-tulisan pendeta, tulisan-tulisan teolog, dan video-video di YouTube ya yang dimana di situ ada seorang pastor Katolik atau Romo Katolik menjelaskan Tritunggal, lalu ada pendeta juga ya dari denominasi lain. Saya menonton itu banyak YouTube dari para pendeta dan pastor itu, gimana ya? Mereka menjelaskan, tapi
bahkan mereka sendiri mengakui seperti ini bunyinya. Saya mungkin agak-agak mengulang kata-katanya dia, tapi meskipun nggak persis kayak gini. Memang konsep ketuhanan Tritunggal ini memang tidak bisa dipahami secara penuh gitu. Tidak bisa 100% bisa dipahami oleh orang manapun. Bahkan saya sendiri bingung, bahkan saya sendiri tidak memahami. Sekelas pemuka agama, Pendeta bikin saya jadi sama dong gitu kan. Berarti gak perlu jadi makanya untuk bingung. pansan aja saya bingung dari kecil. Lah dia aja nggak tahu, dia aja nggak paham ya kan. Ngerti. Nah dari situlah saya pahami bahwa yang saya di Bible itu udah jelas loh bahwa Tuhan itu Esa, Dia Maha Kuasa, Maha Pencipta. Misalnya di Ulangan 6 ayat 4, di Ulangan 5 ayat 7, di Markus 12 ayat 29, ya itu udah jelas ya bahwa Tuhan itu Esa, Dia Maha Pencipta. Di Kejadian 1 ayat 1 kan, yang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan Allah tuh Yesus. Allah. Ya kan? Di situ udah jelas yang Maha Kuasa Allah. Jadi Tuhan itu satu dan tidak dibagi-bagi lagi gitu loh sebenarnya. Ya maksudnya gini loh ya. Maksud saya tadi saya sudah membaca Bible saya. Dan saya juga sudah mendengarkan dan membaca penjelasan secara dogmatis dari pendeta maupun pastor ya. Ya. Ternyata lebih jelas yang di Bible daripada yang dijelaskan oleh mereka. Saya melihatnya gini, antara agama dengan literasinya berbeda. Saya bingung kok bisa begitu gitu loh. Antara literasi sumbernya dengan agamanya berbeda. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu gitu loh. Yang satu bilang Tuhan itu Esa, titik. Ya, titik, nggak ada lanjut lagi. Agama itu ya? Enggak, itu Bible-nya, literasinya, literasinya. teks-teksnya seperti itu. Teksnya begitu. Tuhan kita Esa, titik loh, nggak ada koma. Nah, di agama, di dogmanya, ya, di doktrinnya, dibilang Tuhan itu Esa, tapi hadir dalam 3. Ada tapinya, ada komanya. Itu yang membuat saya bingung, kok bisa literasi dengan dogma agamanya berbeda, seperti itu sih, gitu.